fortunately, I first class for this session. Usually for the second session, second hour. Okay, good afternoon all. For those who are at the home, so we have siapa saja di sini yang di rumah ini? Bu Ani, Bu siapa lagi? Bu Lulia, dan Pak Romsi. Oke. Bu siapa satunya? Bu Putri? Siapa lagi yang di Krian itu? Bu Nafi. Ya, karena memang ini ya, mungkin masing-masing sibuk untuk ini. Sama ini, siapa yang luar itu? Charles. Mas Charles, Pak Charles. Ya. Gabung nggak, Pak Charles? Not yet. Okay. Okay. And you review the material today. Apa karena ininya bisa di apa layarnya ini? Ini kayak ini. It always happens like that. Okay, for those at home, can you hear my voice clearly? Clearly. Suara saya jelas ya di rumah ya? Jelas. Jelas ya. Wait. I'm going to my video. Pakai ini ada ini nggak Mas? Iya. Sometimes probably. Ini apa namanya? Sisi positif dari COVID, kita bisa menyediakan semua hal, space, water. Oke. Ya bisa. Ini biar enggak apa namanya, enggak bikin. Ya, enggak tahu. Pakai apa? USB. Ada nggak USB ya? Masih ada. Terus kameranya saya yang ini diubah ya? Wait, masih proses. This one, general webcam. Itu bisa lebih ya, lebih bagus ya? Iya. Nih. Oh iya. Kelihatan lebih ganteng ya kalau pakai kamera ini ya. Iya. Lebih terang. Ternyata memang sekarang ini apa? Kamera itu sangat, kita membeli sesuatu elektronik itu ya, the first thing itu apa? Kameranya biasanya kan. Okay, so good afternoon. Good afternoon. Yeah. So this is the first time for those who are just joining the class, especially my class, and then the second session for those who have already
had my class in the previous semester. So we have a new comers actually, Bu Yes. Lulia. Mr. We Roy, have also Mr. Roy, Pak Samsul. Oh, Pak Samsul ini stok lama ya ini. Old students. Pak Samsul. And then we have Pak Romsi. Bu siapa lagi? Tadi Devi, Bu Wani. Yang mana? Oh ya, Bu Wani Ida ya. And then Bu Devi. Mr. Roy. Yes, me. Mr. Roy itu juga new ya? Yeah, I hear your voice. Newcomers juga ya? Yes. Just coming in this semester. So Yes. just coming in this semester. Yeah, so just try to attach the audio for those at home. Can you hear my voice? Clearly, sir. Clearly, sir. Do you get the clear voice? Yes. Yang di rumah jelas ya? Yes. Suara saya jelas ya? Nyampe ya di rumah ya? Jelas, Yes, jelas. very clear. Bu Wani? Yes, I hear your voice Oke. clearly. Ya, tapi ada ini ya. Soalnya ini agak jauh, harus di. Okay, so I'm going to share the materials that I have already provided via WhatsApp group. Nah, kalau bikin ini kok ini lagi, Mas. Aduh, ini ya saudara, nggak apa-apa. Yang penting suaranya ini ya. Oh, hello. Okay, can you see this slide? Kelihatan ya, yang di rumah ya? Ya, Yes, sir. lihat. Yes. Dulu dia. Sudah ini. Atau tergantung ini, amal dan perbuatan. Yeah, so this is what we are going to discuss from the first till to the end of our course. And yeah, we are trying to discuss about the combination of the research and statistics. I mean, it's quite complicated actually, but we are going to finish it. We are going to deal with these discussions from the first meeting to the end of the meetings. I've already shared this via WhatsApp group, and hopefully that you have already reviewed, try to find the gaps there, or if you have questions in terms of the some some confusing terms that you found, you can propose the questions later on. So we just make it in the discussions during our classroom today. Research and statistics. Mungkin kalau yang pertama ya, research itu you have been, of course, I'm sure that you have been familiar with these terms. And then for the second one, the statistics, if you are from, if you're undergraduate from educations, probably you have already got this subjects, statistics. Okay. Any of you who got statistics before when you were in the graduate degree? Semuanya sudah dapat statistik belum di Yes. S1 dulu? Yes. Sudah ya. Sudah ini ya. Bu Wani senyum-senyum ini kayaknya sudah paham ini untuk ini statistik. Oh no. No. Kok bisa nggak I keluar? get statistic in senior high school only. Oh, emang suaranya nggak keluar di saya? Cek. Coba Bu ngomong. Nggak di saya kok nggak ini. Di Pak Eka nggak keluar. Good afternoon. Good afternoon. Oh, berarti keluar di
Keluarnya kemana? Cek. Coba. Good afternoon. Good afternoon. Can you guys hear me? Okay. Volumenya di ini ya. Sorry. Iya. Ini sudah ini kok. Cek. Coba lagi, Bu. Good afternoon. Iya. Can you guys at home hear me? Pilihan ini ya? Ini sampingnya. Oh, ini. Yes, I can hear you. Ini. Kak Ros. Oh, Harusnya yang speaker. tag. This one. Cek. Coba. Good afternoon. Masuk baik. Good afternoon. Apa Atau TV. Iya. Good afternoon. Good Without afternoon. headset, Saya maybe. lepas. Good afternoon. Cek. Yes. Saya nggak bisa dengar yang di rumah The soalnya kalau headset ini. first. Okay. Ya, Yeah. cuma kalau saya ngomong dengar ini Yeah, ya. I can hear you clearly. Coba lagi, Bu. Good afternoon. Good afternoon. No. Yes. Good afternoon. We are checking on the mic. So if there is question dari ini enggak? Yang apa? Pilih yang headphone. Pilihan headphone ini. Iya. Lagi, Pak. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon. Atau di sininya? Good afternoon. Ya, ya. General webcam ini ya mungkin ya. Ini, Pak. SIM assistant aja. Same system. Coba, Bu. Tes. Kak mau. Nggak nyala juga. Kak nyala. Bisa dulu ya. Try. Halo. Yes, Headphone, hello Bu. Pak Roy. Cek. Can you hear my voice? Coba, Bu, lagi. Hello, test. Nggak mau. Coba ini tak lepas ya. Coba, Bu. Okay. Hello, test. Ini Hello, juga nggak Tess. muncul. Good afternoon. Hello, test. Ini Halo, yang di Tess, rumah halo, kalau, Tess. kalau ada pertanyaan ini mungkin di ini ya diketik ya. Yeah. Yes. Yeah. Apa namanya? Hadiahnya saya tadi kan ke tempat saya aja. Oh gitu. Bisa jadi audionya ini nyaut ke sini Mm-mm. sehingga nganu. Hello, test. 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 Your voice is clearly I hear. Yeah, Mr. Eka cannot hear me. We are checking on the mic. Cek. Iya. Okay. Test. SIM. Cek. Microphone SIM. Cek. We can hear you. We can hear you. Test. Tapi saya nggak Tes. ini. Ini di sini nggak muncul. Lagi. Test. Ini ya yang bermasalah. Kalau saya pakai ini headsetnya ini bisa. Tapi ini dilepas pun juga nggak keluar loh di sini. Ya kan? Dia kan keluar kan? Iya. Di sini kan? Yeah. Sini harusnya keluar harusnya kalau misalnya ini. Ya. Coba lagi, Bu. Nah, kan nggak keluar. Kan? Good afternoon. Nggak keluar. Iya. Mungkin ya. Coba kalau web. Cek. I can hear you. Good afternoon. Tapi speaker ini nggak nyala, Pak ya? Iya. Coba saya lift dulu. Technology. Yeah.
Cek. Coba dulu. Yes. Oh ini. Good afternoon. Ya, bisa ini. Okay. Coba lagi. Yes. 1, 2, 3. Yeah. Cek. Good afternoon. Nggak mau, Pak? Nggak mau. Oh, apa mungkin ini ya? Mikrofon, nah. Bukan ya? Gak apa-apa, saya ini kalau ini saya ngomong jelas ya. Kalau pakai ini ya. It's so clear, Tidak sir. usah pakai apa namanya? Nggak pakai headset untuk ini. Okay, so let's continue. Here are the activities that we are going to discuss during this semester. With yang di bawah kok nggak kelihatan ya? Oh iya, nggak apa-apa. Yang final testnya. Oh, kalau di full screen. Okay, so here are the activities that we are going to discuss during the semesters, and probably I'm going to share the handbook also later on in terms of these materials or these the list of these course activities. And I also provide the fonts, especially in the red font. There's these fonts that we are going to. I'm asking you to make up groups for the presentation. Yeah, so this is the theoretical concept of the experiments, correlations, case study, and ethnography. Actually, so it's kind of the method, especially research method that it will be one of your method later on when you develop your thesis proposal writing. So we still have in the 5th meeting actually, and 1, 2, 3, how many? 5, yeah. So supposed to be that there will be 5 groups to discuss about these topics. And because it is also related to the statistical report, so our classrooms is also including how to calculate, interpret, and report the statistical data. So this is a kind of the literacy, in terms of numbers. So how we can interpret the numbers. If you are interested, probably later on take quantitative data. So it is expected that by have a knowledge or understanding the statistical data, it will be beneficial for you to assist your thesis proposal later on. Yeah, so there will be the switch. Yeah, so first, for instance, in the 5th meeting, we have experimental design. So it is the conceptual framework, what experimental design or true experiments design means, and then afterward, for the following weeks, will be followed by the practices, how to calculate the data using use in the experimental design. So we have t-test, we have ANOVA, and then correlations. But of course, for the last 2, case study and ethnography, it refers to the qualitative data. So we do not necessarily use statistical analysis there. But I intentionally put this topic because I'm sure that probably not all of you take
quantitative data later on, quantitative method. So you have a background in analyzing data from the qualitative approach that you are going to apply for your thesis writing. And of course, eventually, in the end of this course, hopefully that you have already proposal thesis. The voice not so clear, sir. Prepare, you can consult the topic that comes your interest for your thesis. Later on in the next semester, you have been already established. Your voice not so clear, sir. Thesis. Okay. Yeah. Oh. Your voice not so clear. Okay. Kalau pakai Adobe. Cek. The voice of other coming. The audio. Cek. Yes, like this. Clear. Jelas ya? Yes. Yes, oke. Ini harus pakai ini berarti. Oke. Cek. Oke. Yeah, so this is the again, these are the course activities that we are going to discuss. Kok ada feedbacknya? Kenapa? Nah, jadi again that hopefully from the earlier you have already set up your topic for your thesis proposal later on. So in the end of this course, hopefully that all of you have already have the the insight, yeah, in terms of what topic that you are going to propose for your thesis writing later on, and it will be also followed up by the following semester that the focus on how you develop your thesis proposal. Okay, next. Yeah, so this one that you need to prepare, I'm going to share the handbook later on, and SPSS package. For the newcomers, probably you can ask your friends, yeah, to I have provided the link of SPSS previous semester, so you just ask or probably one of you can share via groups the link of SPSS, yeah, and then you can install this program into your SPSS is only installed via PC or laptop, not in Android or handphone, ya, untuk ininya. And then research review in LT we are going to discuss, but how you can search for the materials that can be your reference, especially the reference for your thesis writing development later on. We have also a presentation in discussions, as I told you before, and of course, eventually, again, that the goal of this course is how you can establish your insight, your idea for your pre-proposal thesis writing. Yeah, minimal in this semester you have already made your choice
For instance, like I'm going to take writing, misalnya, I'm going to take reading, I'm going to take speaking, or others, or linguistic or literature for my thesis proposal. So it's actually, if we see from the other university, when new students have applied to be a students there, they are required to submit the proposal. This proposal will be used for their thesis writing later on. Yeah, so it's okay because there is dynamic. I mean, probably after getting one of the course, then you got the insight later on. Karena itu bisa, you can change your topic based on your existing knowledge, existing experience, combined with the new knowledge or experience you encounter with any classes that you got with your lecturers later on. Okay, so we are going to make up with our main topics because actually I got confused about the term of research and statistics. Yeah, it means that the MVBI tries to equip you not only with the statistical package. Statistical calculation is very simple actually, but the most important thing is how you can interpret and make a report to any statistical data that you have already calculated via SPSS, for instance. And we start from the first term that probably it will be your terms for the next semester. Ini kalian nanti Bapak Ibu akan terus ketemu dengan yang namanya research ini. Istilah research ini akan ketemu terus nantinya. So if we see from cek sudah ini dengar bisa ya, bisa dengar ya, ya sampai mana tadi? Jadi bahasa research itu simpelnya gini, so you are going to provide what is it, the difference, innovation, creativity from the new one. Itu research. Analoginya itu dari handphone. Meskipun handphone itu if you see from the previous one, mungkin kameranya hanya berapa pixel misalnya kan. If you provide additional pixel, katakanlah dari berapa? Biasanya kalau yang sekarang yang terbaru berapa kamera bisa ini? Berapa pixel? Yang terbaru, katakanlah yang sebelumnya 500 kan. Terus kita nambahkan dari sisi pixelnya itu saja. Itu sudah inovasi. Itu sudah creativity di situ. Ya, Snapdragon yang macam-macam lah untuk ininya. Research itu juga akan seperti itu. So how you try to redefine, try to refine and redefine the concept of reading misalnya. Kalau itu dalam konsep ELT misalnya. The concept of literature, feminism. Feminism yang sebelumnya itu seperti apa? Existing theory of feminism, existing empiricism of
feminisme itu seperti apa, kemudian kita menambahkan satu hal saja, itu sudah inovasi. Novelty, ya, inovasi, creativity itu refers to novelty, keterbaharuan. Jadi nanti kalau misalnya di sidang thesis itu nanti what is your novelty? Itu pertanyaan yang pasti akan keluar. What makes the difference? Sorry, guys. Tadi materinya Pak Eka ini ya, bener Pak? Oh iya, Saya kasih nama, zoom dulu. oh di share dulu. Iya, suaranya terdengar nggak? Cek.
Dengar nggak suara saya? Kalau ini, kalau ngomong, Pak Eka nggak bisa denger ya? oh nggak bisa dengar. Yes. Saya nggak bisa dengar. Your voice is clearly. Test, 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 test. Mas freezing. Ini Cek, cek. cek. Test. Okay. Ini kalau ngomong, ini Yes, jelas ya. I can hear you. Iya. Oh ini pakai yang dalam bentuk PDF ya. Untuk ini. Oke. Ya, kita lanjut ya untuk ini. Sorry for the inconvenience. Oke, next. You see this? Aduh, kok ini ya? Bentar. Yeah, so let's start. Let's start with this these terms: research paradigm. Paradigms. What is the paradigm? Paradigma. Kalau dalam ini kan biasanya usually we talk about paradigma. Paradigma kita itu gini dan semacamnya ya di situ ya. The paradigm is a kind of the terms that also becomes one of the most common words used in terms of the research. So this becomes one of the terms in philosophy that becomes the most discussions in the times. In a simple ya. Kalau dari berbagai some of the definition here, if we see from the paradigm itu very in a simple way, paradigms itu the way of seeing. Bagaimana cara kita memandang sesuatu itu paradigm. Ya, kalau dari yang lebih kita yang dari beberapa teori ya macam-macam ya. Paradigms itu bisa juga dalam bentuk konsep kita terhadap sesuatu, terhadap dunia itu seperti apa. Ideologi itu a kind of belief. Ini bisa juga mindset. Ada framework kita situ about something, about the reality situ. This the paradigms. Nah, nanti later on when you apply to your research, for instance, of course, you have the different point of view in terms of probably if you see from the one of the aspect in language skill, for instance, like speaking. So what is your paradigm about the speaking? What is your paradigm? What is your concept about the speaking, about reading, about literature, linguistics? So paradigm refers to the conceptual framework, how you see a certain terms, a certain degree of knowledge, and then how those certain knowledge is combined with your existing experience, for instance. This is the paradigm secara umum. And then ya ini saja, ini cuma this just a definition of the paradigm, the concept of paradigms, especially a research paradigms proposed by some scholars from the Thomas Kuhns, Guba, and Webbe. But we are going to more emphasize to this one. So we have research paradigm. Tadi sudah ini kan research itu coming from the two etymologically we have two concepts, re and search. It means that you are going to find out, you are going to attest the existing concept, existing empirical finding, empirical reports. If it refers to the scientific study, for instance. So you are going to propose a new concept. You are going to provide a novelty of the existing research.
of existing concept, existing theory, existing framework of the literature. Jadi dari sudut pandang itu. And then in the research itself, there are three basic questions that that should be kept in mind. So we have the term ontology, epistemology, ada satu lagi sebenarnya aksiologi, baru nanti ke methodology. Ada methodological questions di situ. Jadi prior to the concept of methodology, itu awalnya itu secara konsep ya, secara filosofis itu akarnya itu anchor in ontology, epistemology, dan yang ketiga itu sebenarnya ada aksiologi ya, saya lupa begini. Oke, let's start with the first concept or the first definition or the first terms, ontology. Ya, ontologi itu kalau mungkin ini banyak sudah dibahas ya di sini ya. Ontologi. Do you have philosophy class previously? Kelas filsafat? Yeah, filsafat. Education. Philosophy of education. Philosophy of education. Yeah. And are you, of course, you are familiar with this concept, ontology, epistemology? Yeah, in S1. In S1? Yeah. The first semester? Not yet. I think 2 or maybe 2. The second semester. I think. Oh, this semester? No, I'm in S1. Oh, in S1? In S1. Second For your semester. masterly degree, do you have philosophy class? Philosophy and education. Last semester. Last semester? Yeah. Philosophy? And education. Philosophy and education. Yeah. Ya, ini kan terkait dengan filsafat ya untuk Yeah. ini. Okay, when I mention about philosophy, don't be ill-feel ya. Kadang itu istilah filsafat ya. Yeah. Filsafat itu kelihatannya kok agak terlalu ngambang itu. Padahal we are every day living with philosophy. Kita itu semuanya hidup setiap hari dengan filosofi. Dan kalau filosofi itu nggak hanya mencari the truth, tapi yang essence itu kan wise, in term of wisdom. Kadang itu sesuatu itu kelihatannya benar tapi nggak bijak. Nah, kadang nggak bijaksana kita melihat sesuatu itu. So for instance ya, misalnya kalau kita dikasih sesuatu sama orang lain, misalnya disuruh untuk merasakan masakan misalnya lah apa. Setelah itu dicoba, terus ditanya enak nggak masakannya. Padahal sebenarnya nggak enak, asin nggak karu-karuan. Kalau kita yang ini kita mau mengatakan truth-nya, kalau kita mengatakan kebenaran, masakan kok asin ini, itu truth. Realitasnya seperti itu. Tapi kan kita enggak. Sometimes, enak kok makanannya. Berarti itu masuk ke ranah wisdom tadi, bijaksana dalam menyikapi itu. Jadi artinya ada satu gap ya antara wisdom and truth di situ. Oke, itu the basic thing in the philosophy. Ontology is derived from the Greeks actually, ontos and logos. Apa Bu? Ontos itu apa Bu? Dulu karena sudah pernah ini. Ontos itu identik dengan being. Being itu yang ada. Logos ya dari kata logical itu, logos itu refers to ilmu, knowledge, bisa juga apa hal-hal yang apa diskusi-diskusi ya dan seperti itu orang itu mengartikannya. Tapi logos itu refers to the knowledge. Jadi pengetahuan tentang being, tentang yang ada. Jadi ada being, ada exist. Ada itu sesuatu, even though in bahasa itu sama-sama artinya itu ada, tapi secara filosofis itu mereka itu berbeda. Being itu ada, exist itu kan juga ada kan, supaya exist kan, gitu. Kadang keberadaan kita itu ya kita ada, we are being, as a human being, kita itu sebagai manusia yang ada memang di dunia. Tapi keberadaan kita itu diketahui nggak sama orang-orang banyak. Supaya menjadi exist, berarti kita harus memunculkan itu. Itu adalah being and exist tadi. Nah, let's come back to ontology. Nanti ada what's the relevance to the research itself. Nah, itu basic konsepnya itu di situ ya, ontology. Jadi para filosof dulu itu they try to describe
the essence of something. Jadi ontologi itu ada, ya, dia mendiskusikan tentang being itu, tapi being yang gimana? Ada yang gimana? Misalnya, ketika saya menggunakan memegang pen di sini, bolpen ini ada kan? Dan nanya kan di sini kan. Terus pertanyaan selanjutnya yang di apa namanya, that becomes the questions of the ontology itu, apa sih sebenarnya bolpen itu? What's the essence? What's the essence of the pen itself? Esensi hakikat dari bolpen itu apa sih? Itu bahasa gitu. Loh, ini kok bahasanya kok terlalu ini? Lah itu nanti ketika when you come up with thesis atau research nanti, konsep-konsep dasar itu harus paham. Kadang itu kita kayak di apa namanya, ketika present sesuatu itu kan pokoknya kita nyebut saja, padahal itu konsep itu apa itu kan kita kadang itu asal nyebut saja di situ. Reading comprehension bla bla bla. My proposal, my research is about reading comprehension. Tapi what is reading? Itu kadang masih agak confusing. Nah, when you have come up with the concept, the first principle of reading, esensi atau hakikat dari reading, the essence of speaking, the essence of literature, the essence of the linguistic, maka segala sesuatunya itu akan menjadi simple, menjadi sederhana sebenarnya. Itu ontologi. So how we try to define or we try to construct between the appearance and the reality. So what is the reality? Makanya di situ ada pertanyaan itu, apa itu yang real itu? Yang realitas itu apa sih? Contohnya yang paling gampang gini. Kadang itu apa yang nampak pada kita, ya, what is appearance, realitasnya itu tidak seperti itu. Kita kalau melihat langit misalnya kan, langit itu warnanya apa langit itu? Yang nampak itu kelihatannya apa? Biru, red, ada yang minum red, Blue. jingga, ya kan identiknya dengan biru, laut itu biru, itu penampakan, apa namanya tadi, appearance. Jadi itu pertanyaan ontologis, pertanyaan-pertanyaan yang apa segala sesuatu, apa yang ada itu, apa itu reading, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi realitasnya, apakah benar? Is it true that the sky is blue? Apakah langit itu biru? Ya, sometimes blue, sometimes white, mungkin ya, mungkin sometimes dan semacamnya. Apakah laut itu juga pasti biru ketika realitasnya seperti itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ontologis nantinya. What is reading? Nah, kalau kita masukkan, reading itu apa? Reading itu first principle dari reading itu apa? Ini yang paling umum ya, karena it refers to literacy kan. Sekarang kan lagi ini tentang literacy. What is reading? Jadi sebelum masuk kita mengambil topik penelitian reading, ya, yang English, yang language skill, atau mungkin kalau ada yang rencana mau literature nanti, yang mau sastra, mungkin ada juga yang pure ke linguistik misalnya, ada yang mau ke linguistik maybe, karena di yang semester atas itu ada yang literature, ada yang ngambil sastra. Ada yang mengangkat tentang feminisme, ada yang mengangkat tema tentang Marxisme dan semacamnya. Maka konsep-konsep itu, secara pertanyaan ontologis itu pertanyaannya seperti itu. Apa itu feminisme? Apa itu reading? Apa itu bolpen? Yang disebut bolpen itu yang mana? Nah, saya sebut yang di rumah kelihatan ya. Saya megang bolpen ini ya. Can you see this? Yes. Yes. Yes, oke. Yang dimaksud dengan pen, what do you mean by this pen? Yang mana? Yang sebelah sini, tutupnya ini, yang ujung sebelah kiri, atau luarnya, atau isinya, yang pennya ini kalau saya buka ya, ini. Nah, ini kan ada isinya gini, atau tintanya? All of them. Which one? Isinya? All of them. All of them. All of them. All of them. Combination between ink and
Two. Ya, combination. Oke, jadi the combination kalau dalam bahasa filosofis itu combination itu dari particularity. Ini kan partikular, ini juga partikular yang di dalam itu juga partikular kan di situ. Oke lah, kita anggap seperti itu. Esensi dari suatu bolpen itu adalah keseluruhan dari ujung kanan dan sampai ke ujung kiri ini. Ya kan? Apakah kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, saya ambil ujungnya ini atau bagian dalamnya ini saya ambil, apakah ini masih disebut sebagai bolpen? Ini biar nanti agak mikir-mikir sedikit, agak pusing sedikit untuk ininya. Karena dalam research itu how you make something complicated itu menjadi simple. Jadi membahasakan sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana nanti di ini. Tapi nggak mungkin kita membuat sesuatu yang sederhana tanpa kita berawal dari yang rumit-rumit dulu. Kan nggak semuanya. Nanti kalau ditanya, kok bisa seperti itu? Penyampaiannya sederhana, tapi konsep yang complicated itu sudah kita bisa atur di kepala kita. Dan nanti disaja seperti itu. Kalau saya ambil, apakah ini masih disebut dengan bolpen? Kalau ini, atau mungkin yang ini saja, bagian dalamnya ini. Apakah ini adalah bolpen? No. Yang ini saja. Yeah, we can say that pen, sir. Berarti sudah berubah lagi. Ontologi dari pen ini. Berarti tadi kalau itu secara unity tadi, the unity is the combination from the particularity kan? Ini particularity, ini partikular kan khusus. Ini partikular, ini juga partikular. Tapi ketika saya ambil dan ini saya tunjukkan, apakah ini masih kita sebut sebagai bolpen? Bijinya ini. No. Nah, ontologi itu membahas tentang itu. Esensi dari segala sesuatu itu apa? Esensi itu apa? Esensi itu hakikat ya. Hakikat dari ya yang mendasar dari ini. Makanya di bahasa filsafat itu ada namanya first principle. First principle itu yang mendasari dari segala sesuatu. Ini pertanyaan lama ya misalnya ya. Kalau ini kan sebenarnya pertanyaan konyol ya. Kalau di filsafat itu ada beberapa orang, masalah bolpen saja loh jadi pemikiran ini. Padahal ini kan hanya contoh. Bagaimana kalau if you take the example nanti itu diambil terus diaplikasikan ke bidang kita masing-masing. Reading, itu tadi kan reading misalnya. Saya ambil contoh reading saja ya biar lebih gampang ini. Apa sih hakikat dari reading itu apa? What is the first principle of reading? What is the essence of reading? You need to explain nanti di situ. Apakah reading itu hanya sekedar apa? Kita ada teks di sini, terus kita mencoba untuk understand the meaning of the text. Apakah itu apakah reading itu harus dalam bentuk teks? Itu dari pemikiran kita nantinya. Ya pasti semua ini pasti kan ada referensi kan. Tapi dari referensi itu bagaimana kita how we can formulate itu kan di situ. Sehingga tetap genuinely kalau bahasanya Socrates itu menjadi manusia yang otentik itu ya yaitu manusia yang ya kita pasti semua itu pasti ada referensi. Nggak mungkin manusia itu tiba-tiba saya bikin inovasi dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. No. Kayak research itu juga ini belum pernah dilakukan sebelumnya. This totally wrong. Jangan membuat research, jangan membuat judul tesis nanti sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya. Itu namanya bunuh diri, bundir. Cari sesuatu yang sudah ada, terus kita modifikasi atau kita tambahkan tadi, kayak konsep HP tadi. HP sebelumnya sudah ada, tapi dengan hanya menambahkan satu saja, fitur yang sederhana saja, itu sudah inovasi. Itu sudah novelty. Reading. Sebelumnya reading itu hanya sekedar apa namanya? Ya, suruh membaca terus habis itu diukur dengan menggunakan tes question answer atau multiple choice misalnya.
Tapi multiple choice-nya itu kok yang gitu-gitu, kok hanya melihat dari aspek, misalnya dari aspek sinonim, antonimnya saja. Padahal reading yang sebenarnya nggak seperti itu. Nah, itu nanti kembali lagi ke ontologi itu tadi. Apa itu reading? Apakah reading itu hanya kita menginterpretasikan sesuatu yang eksplisit? Ketika kita melihat kata merah di situ, red, apa makna merah itu di situ? Nah, ternyata merahnya itu nempel di lampu misalnya, sama merah yang nempel di kain, di bendera, menjadi satu bendera. Maknanya sama nggak di situ? Itu lebih different. Itu hakikat pertanyaan yang apa namanya nanti akan ditanyakan ya. Makanya kalau saya tuh kalau misalnya di sidang-sidang apapun ya, misalnya untuk disertasi, tesis, skripsi, yang pertama itu sama pembimbing nanti ditekankan itu, you really need to understand what you are writing. Pahami betul yang ditulis itu apa. Jadi jangan asal nulis tapi kita nggak paham maksudnya apa. Meskipun itu sesuatu yang sudah umum, common kan, reading itu apa, siapa yang. Tapi what is the essence of reading? What is the essence of speaking? Apakah speaking itu hanya sekedar kita mempronounce suatu utterance, suatu ini, terus apakah bahasa itu hanya sekedar transfer informasi dan macam-macam. Itu esennya seperti itu ya. Dari mana So, terus apa hubungannya? Oh, ini sudah nggak jadi bolpen lagi. Oh yes, tadi ya. Nah, setelah itu kemudian ada yang kedua, the second one. Nanti kita hubungkan. Pasti ada ketika when we talk about the ontology, and then jadi orang biasanya gini. Contoh orang yang pakai paham ontologi itu dia mesti akan mempermasalahkan esensi dari sesuatu. Kamu paham nggak maksudnya itu? Maksudnya apa sih? Itu pasti dia ini tentang ontologi. Hakikat dari sesuatu itu. Esensi ya, hakikat dari sesuatu yang ada itu apa? Yang ada itu apapun yang ada ya. Yaitu reading itu kan pasti ada kan. Terus bolpen ini ada, yang being itu ada di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, the next is refers to the epistemology. Epistemology itu dari dua kata sama ya, to words di situ, episteme and logos di situ. Episteme itu what is it? Episteme itu kalau bahasanya Foucault itu knowledge, pengetahuan. Jadi bagaimana kita mengetahui sesuatu, bahasanya gitu. Bagaimana kita mengetahui kalau ini adalah bolpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kita mengetahui suatu pengetahuan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di epistemologi. Jadi kalau bahasa gini, what is the nature of the relationship between the knower and known or knowable? Situ. Bagaimana kalau tahu kalau ini adalah bolpen? Dari mana kita tahu kalau ini adalah bolpen? Dari fungsinya. The function. From the function. Oke. Dari bentuknya. Menggunakan apa kita mengetahui itu kalau ini adalah bolpen? Kan ini kan posisinya, ini adalah benda objek yang ada di luar kita. Sementara kita ada sebagai subjek. Kan ada subjek, ada objek. Makanya di situ ada bahasanya objektif, ada subjektif. Subjektif itu refers to we as a human. Tapi objektif itu berarti fokusnya ke objeknya, realitasnya. Nah, itu kan realitas ini. Objektif itu kan berarti yang objektif itu based on the realitanya, based on the objeknya itu sendiri. Kalau subjektif berarti based on human-nya, ke orangnya. Di situ ya, ada objektif, ada subjektif di situ, ada subjektif. Oke, dari mana kita tahu kalau ini adalah bolpen? From the function. From the function of Functionnya it. itu kita tahunya dari mana? Menggunakan apa kita tahunya itu? Observation. Observation.
use it. Observation tadi ada kata observation. Makanya pertanyaan epistemologi itu ada dua. Ada namanya empiricism. The second one is idealism atau rasionalism. Cara kita mengetahui sesuatu itu ada dua katanya. Itu yang lama ya, konsep lama itu. Yang pertama itu melalui empiris. What is empiris? Empiris itu tadi salah satunya itu observasi itu tadi. What is empiris? Empiricism. Oh, enggak empiris gitunya. Sebenarnya apa sih empiris itu? Empiris itu berdasarkan experience. Kita berdasarkan experience itu pasti menggunakan apa? Our sense. Yang namanya empiris itu hubungannya dengan our sense. Penglihatan kita, our sight, our hearing, touch, smell, itu empiris. Salah satunya bisa melalui observasi kan, pengamatan. Kalau pengamatan itu kan berarti menggunakan our insight, penglihatan kita. Itu empiris. Bagaimana kalau yang epistemologi itu there are two schools. School ini saya maksud mazhab ya. Kalau ada di filsafat itu ada kata two school, itu berarti mazhab, aliran. Di situ ada dua aliran, two mazhab, two schools di situ. Yang pertama rasional, yang kedua itu empiris. Ini cikal bakalnya metodologi kuantitatif, kualitatif itu dari sini. Jadi sebelum masuk ke kuantitatif, nah itu perenungannya itu dari too complicated seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan. Ya kita sekarang kan dapat enaknya saja sudah dapat kuantitatif, kualitatif. Padahal pemikirannya itu melalui suatu proses yang sangat panjang. Hundred of years, bahkan sampai centuries, berabad-abad. Kayak Thales, Socrates, Plato, Aristoteles itu kan berapa hidup di ini kita. Ini kita tentang dunia ilmu pengetahuan, tentang knowledge. Oke. Golongan empiricism itu mereka they only admit or acknowledge that knowledge itu is only acquired by using our experience. Pengalaman itu yang mendahului pengetahuan. Kita ngalami dulu baru tahu. Kalau ada yang berpandangan seperti itu, berarti dia mazhabnya itu adalah empiris. Apa hubungannya dengan bahasa? Nah, di bahasa itu kan pernah ini teorinya Chomsky sama Chomsky sama Skinner. Pernah dengar itu perdebatan antara Chomsky dan Skinner? Apa konsepnya Chomsky? Kalau Chomsky itu language acquisition itu yang gimana? Chomsky, ayo kemarin dapat pasti ini. Dapat Pak, tapi lupa. Kalau Chomsky itu yang gimana? Kita memperoleh bahasa, language acquisition itu penguasaan pemerolehan bahasa itu yang gimana katanya Chomsky? Kalau Skinner jelas, Skinner itu dia seorang behaviorism. Behavioristik itu dia mesti reverse ke experience, pengalaman. Orang bahasa itu language acquisition itu from habit, a formation of habit. Katanya Skinner gitu. Makanya dulu kalau pengajaran bahasa Inggris itu kan ada yang sifatnya kan disuruh untuk mengulang kan gitu kan, hafalan ya di situ. Ada reward and punishment, behaviorisme kan gitu. Atau menirukan, imitatif ya, menirukan gurunya, menirukan. This is a book. Nanti ini kan this is a book. Nanti terus seperti itu. Itu katanya Skinner. Jadi dari pengalaman yang akhirnya itu akumulatif nanti menjadi semacam acquisition, pengetahuan pemerolehan. Tapi Chomsky enggak. Katanya Chomsky is totally wrong. Katanya Chomsky itu kita itu terlahir itu sudah ada yang namanya perangkat, equipment, namanya language acquisition device. Bayi yang lahir itu sudah ada perangkat itu di otaknya. Jadi Chomsky itu tertariknya kan gini.
ketika ada seorang anak kecil diajari satu kata, tapi di satu yang lain dia itu bisa memvariasikan kata-kata itu. Berarti di sini ini sudah ada terprogram sistem bahasa itu, katanya Chomsky. Makanya Chomsky itu identified as nativist. Bahasa itu adalah bawaan. Nativis itu bawahan, anugerah sudah dari yang di atas sana, sudah ini di sini. Tapi behaviorisme itu enggak. Bayi lahir itu kayak blank slate. Masih ingat ya, blank slate itu ya. Kayak ini kosong. Nah, kita orang-orang di sekitar itu, ibunya itu yang akan menuliskan bahasa-bahasa itu, yang akan mengajarkan bahasa. Nah, perdebatan itu sampai sekarang ya. Itu menarik besok jadi tesis itu. Ada yang percaya atau ada yang mengikuti golongannya Chomsky itu, ada yang mengikuti behaviorism dengan bentuk-bentuk yang berbeda sekarang juga masih eksis di situ. Nah, itu dalam bahasa. Jadi namanya knowledge itu katanya kalau epistemologi misalnya, gimana kita tahu kalau ini adalah sesuatu atau bagaimana kita tahu kalau kita itu mendapatkan bahasa acquired language di situ. Maka ada dua pendapat di situ. Yang pertama itu dari sisi rasional, rasio, kita melihat sesuatu dengan akal kita. Nggak perlu dengan panca indera. Panca indera tetap penting, tapi yang paling esensi itu adalah dengan akal. Kalau golongan empiris, enggak. Harus melalui observasi, harus melalui pengamatan, harus melalui panca indera kita. Baru kita memperoleh itu. Ini bisa dinamakan bolpen karena saya bisa melihat, saya bisa memegang. Peraba kan? Ada sense di situ. Saya membedakan ini mengatakan ini adalah bolpen, karena saya bisa merasakan, bisa menyentuh ini dan membedakannya dengan yang selain bolpen. Itu bahasanya seperti itu. Nah, terus the question, which one is better? Mana yang lebih baik? Kita pakai rasional atau pakai empiricism? Pengetahuan itu sifatnya itu harus berbasis pada pengalaman atau pada rasio, akal. Both of them. It depends. Both of them. Nah, itu nanti masuk ke golongan yang ketiga, namanya mazhab pragmatisme. Makanya ada mixed method. Pernah dengar mixed method? Kuanti, kuali, kuanti. Itu yang nggak mau terjebak sama yang tadi, empiris atau rasional, akal atau pengalaman di situ. Nggak mau terjebak tapi ada yang mengatakan itu kemarin ada seminarnya si yang nulis tentang research method itu yang terkenal itu Creswell. Baca semua anak S1, S2 itu biasanya memakai bukunya Creswell, John Creswell, research method itu biasanya. Itu pernah datang ke Surabaya, ke Indonesia dulu tahun kemarin ya di UPI itu menjelaskan. Beliau itu yang mencetuskan atau salah satu supporter dari mixed method. Tapi ada juga yang nanti question, some propose question. Kalau pakai kuanti kuali itu, ya modelnya itu kayak banci gitu maksudnya. Ada yang berpendapat seperti itu, nggak jelas kelaminnya. Ya kuanti ya enggak, kuali enggak. Ada yang berpandangan seperti itu. Kita sebagai ini harus punya pilihan yang tegas, idealis. Mau kuanti ya kuanti dengan segala weaknesses-nya. Kalau mau kuali ya kuali dengan segala weaknesses and strength-nya juga di situ. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Ada berpandangan seperti itu. Nah, akhirnya kalau misalnya ada lahirnya golongan yang selanjutnya keempat. Ya, golongan depends itu akhirnya tergantung. Akhirnya tergantung. Saking pakai mix di situ. Numbers kuantitatif first, then kualitatif. Ya, sometimes misalnya dalam riset itu survei kan you are going to know about the perception of the students misalnya tentang learning during COVID-19. Pakai survei kan? Survei itu kan berarti bentuknya dalam bentuk numbers.
skala Likert scale 1 sampai 5, di quantified, dihitung persentasenya, means-nya, kemudian followed by interview. Pakai kualitatif seperti itu ya, itu atau kuali dulu baru kuanti. Ya, kita nggak menentukan mana yang lebih ini. Akhirnya ternyata based on the development itu, yang depends itu juga sebenarnya sudah banyak sekarang tren-tren seperti itu. Yang depends itu ya misalnya ya konteksnya apa dulu yang mau dilihat di situ. Tapi akhirnya itu nggak affirm gitu. Nah, ada yang mengatakan nggak affirm, nggak kokoh di situ. Seakan-akan kita hidup itu ya kalau mau itu ya saya maunya itu kamu mau soto apa sate misalnya. Ya dua-duanya sih, dua-duanya itu enak. Gitu. Padahal kan setiap itu kan ada ini sendiri-sendiri kan, karakteristik sendiri. Soto itu ada kuahnya, yang bikin nikmat itu kan kuahnya. Gitu. Kalau sate itu keringan. Terus di situ ada juga apa bumbu-bumbunya ya, misalnya seperti itu. Ada ya, seperti itu. Nah, no worry about it. Kayaknya jaringannya deh. Cek. Ini Oke. sudah ini. Oke, sampai ini. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, ini saya sampai lupa ini Bapak open the question. Any of you who want to propose questions? Jadi karena kita sudah berprestasi gitu, terus artinya berarti kita memanfaatkan, membuat istilahnya ya membuat sendiri by on our language, our perception, our Artinya setelah kita tahu ilmu berdasarkan, kita tahu atau kita mengacu yang asalnya. Yeah. So actually, when you have question from probably a board of examiners nantinya atau siapapun ya, whomever, at least you have a concept dulu ya, basic konsep dari itu. Konsep-konsep ini kan sangat penting ya. Kenapa kok harus kualitatif misalnya? Why should be quantitative? Why should you choose experimental design? Itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pembimbingan, penguji misalnya nanti. Ini kita ngomong tesis dulu ya, begininya. Nanti we will discuss later on how to write for the journal publication untuk itu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum, termasuk juga pertanyaan ontologisnya. Apa itu reading? Apa itu speaking? Jadi refers to topiknya. Itu kan betul harus dikuasai. Mulai dari makna hakikat, esensinya dan semacamnya itu kan harus betul-betul paham terhadap konsep itu. Apa itu comprehension? Ada kata reading, comprehension situ. Nah, after establishing your choice, then of course you should rely on the one theory. Ada satu teori. Oke, saya pakai teorinya Chomsky misalnya. Tapi betul-betul dipahami the weaknesses and the strength dari Chomsky itu. Sehingga kalau ketika ada counter attack, ada attack di situ, you can make a counter. Ada kata counter attack ya di situ ya. Karena memang kita sudah betul-betul paham di situ. Jadi secara ontologi konsep ini bahasanya Chomsky kan nativism itu, bahwa language acquisition itu kan memang sudah sudah dari sananya sudah ada ininya di situ. Nah, itu harus betul-betul dipahami, termasuk juga siapa-siapa saja yang menyerang teorinya Chomsky ini. Nah, itu sebagai alasan, sebagai landasannya. Because in the knowledge itu sebenarnya tidak ada masalah wrong atau right. Apa yang sekarang benar itu belum tentu ke depannya itu benar terus. Itu mesti dinamis. Dulu orang percaya bahwa bumi itu adalah ada yang datar dulu kan,
Habis itu ini dulu orang percaya bahwa bentuk bulan itu adalah zaman romantisisme, itu bulan itu kan indah. Sampai ada dulu di apa masa-masa puisi-puisi yang zaman apa Elizabethan sebelum ada Renaissance gitu ya. Itu kan identik bulan itu satu yang dewi malam yang sangat indah. Ternyata berubah setelah ada penemuan alat yang bisa meneropong, oh ternyata bentuknya bulan itu yang nggak seindah itu, misalnya. Ini pengetahuan itu akan terus ini. Nah, what you need to do is you have a strong conceptual framework dulu dari teori yang ada dulu. Nanti teori kita, temuan kita itu pasti akan diinvestigasi lagi, di research itu tadi. Dan bisa saja itu juga ada tambahan-tambahan, bisa juga temuan kita itu salah. Dan itu sudah biasa dalam research itu, dalam publikasi itu. Jadi dari teori yang sebelumnya sudah established bisa saja diganti dengan sesuatu yang baru. Katanya Thomas Kuhn itu tadi paradigma itu tidak statis. It always change. It depends on the change of era di situ. Ada zaman yang akan mengubah itu. Siapa yang pernah menyangka kita belajar model gaib seperti ini kalau tidak ada COVID ya, dalam satu sisi ya di situ ya. Tiba-tiba saja kita sudah we are accustomed using this kind of technology di situ. Harus accustomed, harus adaptif kan dengan segala hal yang seperti ini. Something that can be done everywhere, anywhere, situ. Satu yang tetangga kita, kalau tetangga kita dulunya neighbor kita itu, ya tetangga depan rumah kita. Pagi-pagi buka jendela, ya situ ketemulah kita dengan tetangga sebelah kiri kita yang mau berangkat kerja. Tapi sekarang enggak. Tetangga kita itu orang Amerika, orang Australia. Tetangga kita itu buka sosial media, tiba-tiba ada sapaan dari Jepang, dari mungkin ini kita di Australia, di mana di situ. Itu sudah menembus ini kan space and time di situ dengan adanya teknologi di situ. Ya, oke. Any other questions? Kita sampai jam berapa? Ini. Oh, Pak Eka? Ya. Silakan, Bu. Oke, thank you. Saya baru mengetahui bahwa ada istilah epistemologikal. Iya. Ya. Selama ini yang saya tahu hanya etimologis ya. Kalau etimologis ini apakah ilmu ini serumpun Dengan dua istilah? epistemologi dan etimologi. Iya. Kalau etimologi itu apa? Etimologi itu kan konsep dari sesuatu secara etimologi kan gitu kan? Etimologi itu ilmu yang mempelajari asal usul perubahan bentuk kata loh, Pak. Nggak sama ya? Morfologi mungkin ya di situ. Ada kalau secara etimologi itu secara makna kan? Etimologi itu meaning ya di situ ya. Etimologi. Linguistiknya ya Pak ya. Secara etimologi, epistemologi itu berasal dari kata epistem dan logos. Secara etimologi, ontologi itu berasal dari kata onto dan logos. Onto itu adalah ada, logos itu bahasan ya, discussion atau ilmu tentang yang ada. Itu etimologi. Nah, ini memang konsep ini harus ya minimal ketika kita baca apa epistemologi, apa ontologi, ya, sebagai as a student of masterly degree, you need to be familiar with this. Seperti itu. Jadi itu bahasan yang berbeda Bu nanti kalau ada etimologi dan epistemologi nantinya. Jadi mungkin ini Pak ya, ini salah satu manfaat atau tujuan pembelajaran di matkul ini ya. Ya. Mengetahui Ini basicnya. ini. This is the basic one. Sebelum kita ngomong terlalu luas, nanti kita harus pahami dulu basicnya nanti conceptual framework-nya itu nanti berasal dari sini dan jadi ketika misalnya besok kita diskusi tentang
apa namanya, experiments. Ada eksperimen ya, experimental design. Basicnya itu kan, kalau eksperimen itu berarti kita pakai apa? Empiris kan? Eksperimen itu kita ini langsung observasi langsung, terus kita membuat treatment, memberikan perlakuan, terus hasilnya itu dalam bentuk angka-angka kita quantified kan di situ nanti secara objektif ya di situ ya. Tapi kalau beda lagi dengan yang case study, nah case study nanti beda lagi, case study itu nggak bisa secara quantified nanti, jadi harus dalam bentuk subjectivity berdasarkan interaksi subjeknya dengan peneliti dengan yang diteliti, yang partisipannya itu nantinya. Nah semuanya itu terangkum nanti di basic ini nantinya Bu. Jadi contoh yang paling gampang ini Bu, ada sekarang ini. Sekarang itu yang lagi ngetren itu lumpuhnya epistemologi yang lumpuh terkait dengan berita-berita hoax. Kenapa kok berita hoax itu gampang dipercaya? Apalagi sekarang ya, if you are hearing the news about konspirasi theory of conspiracy, gampang sekali kan sekarang itu. Bahkan lato-lato itu loh, dikait-kaitkan dengan teori konspirasi. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Karena itu Betul. segitiga katanya. Loh kita semua ya pakai segitiga kok, ngapain kok bingung-bingung. Lato-lato itu atau ada yang menghubung-hubungkan. Nah, the question is why the people or some people believe in this news, believe the news that is baseless. Mereka tahu itu baseless sebenarnya. Itu nggak ada dasarnya katanya. Nah, itu nanti teori-teori tentang ada namanya itu teori tentang reader ya, reader itu bagaimana iklan itu bisa influence the readers itu, bagaimana dia menyerang emosinya daripada rasionalnya kan di situ. Iklan kan banyak di situ, bahasa iklan ya kan. Anggaplah informasi-informasi yang terkait dengan itu bahasa iklan ya, bahasa yang untuk how to change, how to trigger the emotional state of the viewer-nya di situ. Nah, itu salah satunya itu karena the cripple of epistemology, lumpuhnya epistemologi. Lumpuhnya bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu. Itu bahkan kalau dari kayak berita hoax itu sudah nggak ada sisi empirisisme, sisi rasionalnya sudah nggak ini. Kita sudah nggak main rasio lagi. Kita nggak main empiris lagi. Nah, misalnya kalau dari katanya orang empiris, buktinya apa? Kalau ada teori konspirasi itu, empiris kan gitu. Mereka mau lihat yang bukti-bukti fisiknya kan, berdasarkan panca indera. Kalau yang rasional nggak masuk akal ini. Tapi yang masalah-masalah hoax dan sebagainya itu sudah di luar dari itu. Dia sudah masuk ke ranah psikologi, emosi. Yang diserang itu emosi kita. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu. Wah, itu rasional, empirisme sudah nggak masuk di situ. Itu yang sekarang diserang itu kita kan seperti itu. Makanya penguatan tentang epistemologi itu perlu. Bagaimana ketika kita mendapatkan suatu informasi, rasio kita itu main. Rasional kita, bagaimana kita merasionalisasi, bagaimana yang kelihatan, yang appearance itu realitasnya benar nggak seperti itu antara rasional dan Pak Eka, menarik sekali ya yang terakhir yang Bapak terangkan jelaskan. Ini misalnya kita ngambil tesis tentang epistemologi kali ini kaitannya nanti dengan apa gitu, misalnya contoh judul aja lah. Ya. Misalnya sekali ini. Mau tesisnya nanti tentang reading comprehension misalnya ya. Ya. Itu bagaimana gitu? Ya, apa yang masuk ke situ? Ya, tentang Ibu itu mau mengukur kemampuan reading comprehension-nya siswa. Pasti kan pertanyaan ontologis dulu yang pertama muncul. Apa itu reading? Apa itu comprehension. Apakah reading apakah yang namanya comprehension itu hanya kita paham secara tekstualnya, kan nggak seperti itu.
kita harus paham dulu secara, namanya comprehension itu apa? Utuh kan comprehension itu. Nggak cuma paham tentang grammarnya, nggak cuma paham tentang makna semantiknya, tapi juga ada makna pragmatik. Makna pragmatik itu tadi loh, kata merah ketika dia nempel di satu benda yang berbeda itu maknanya akan berbeda. Beda. Lampu merah, merah putih untuk bendera. Kalau kita secara literal, merah itu apa berarti kan? Kan itu suatu warna yang menunjukkan suatu identity di situ. Tapi ketika sudah masuk ke reading comprehension, jadi tidak hanya semantik, tapi juga pragmatik. Mungkin juga discourse di situ. Itu pertanyaan ontologi. Epistemologinya nanti, pertanyaan epistemologi, bagaimana cara kita mengetahui reading comprehension itu? Bahasanya kan gitu. Bagaimana kita mengetahui siswa kita itu dia memiliki kemampuan di reading comprehension. Di situ. Apakah kita mau menggunakan empiris? Kalau kita menggunakan empiricism, berarti kan kita melakukan observasi kan ke mereka kan, menggunakan panca indera kita. Mereka suruh baca. Setelah itu mereka diminta untuk apa? Diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Kan kalau reading itu katakanlah di sini ada teks langsung diikuti oleh pertanyaan, question kan di situ. Kan untuk mengukur dia comprehend teks itu kan dengan pertanyaan itu misalnya. Itu berarti kan golongan tadi empiricism, melakukan observasi langsung, pengamatan langsung. Kita ikut mendengarkan langsung misalnya, atau kita memberikan tes. Itu empiricism. Rasionalis. Kalau yang rasional itu ya kita ngasih mereka tes di situ, nilainya mereka keluar. Ya. Oh berarti kita tinggal menyimpulkan. Oh berarti ini sudah comprehend di sini. Tanpa kita secara observasi langsung ya. Itu nanti misalnya masuk ke ranah ketika misalnya kayak kuanti-kuali. Kalau kita mau membuat atau mengetahui persepsi seseorang terhadap sesuatu, misalnya menggunakan kuesioner, perlu nggak penelitinya itu datang langsung, observasi langsung ke kuesioner, ini kuesioner itu, menyebarkan kuesioner itu? Nggak perlu kan? Kita bisa menyuruh orang lain di situ. Tapi meskipun kita menyuruh orang lain, dari hasil data statistik itu menggunakan pikiran kita, logika kita bisa menyimpulkan ini persepsinya bagus atau tidak. Itu kalau kita pakai yang aliran rasional itu tadi. Rasionalisme. Cuma masalahnya kalau dalam pendidikan yang lebih banyak yang mana? Sekarang ini yang lebih banyak yang empiricism itu tadi, based on the experience. Ya, itu kalau di jurnal-jurnal itu banyak yang ranahnya itu. Bukan berarti it doesn't mean that the rationalism itu juga mati. Nah, itu juga masih ada yang mempertahankan teorinya Chomsky sampai sekarang itu masih ada. Chomsky itu kan masuk lebih ke arah rasional kan di situ. Tapi bukan berarti gini loh ya. Bukan berarti ketika orang itu menekankan ke rasional, bukan berarti empiricism yang eksperimen itu nggak penting, enggak. Mereka mengakui itu. Yang orang empiris itu juga mengakui kalau rasio itu juga penting. Nah, cuma mereka penekanannya itu memang kalau yang golongan empiris itu dasar dari segala sesuatu memang harus dari empiris dulu, dari pengalaman dulu. Baru nanti pengalaman itu dimaknai oleh rasio kita. Kalau rasional itu enggak. Ya, rasional itu contohnya gimana sih? Kalau ini biasanya ilmu tentang logika. Masih ingat tentang bagaimana membuat suatu penarikan kesimpulan? Ya. Semua gajah memiliki belalai. Gajah di rumah saya memiliki belalai. Apa? Semua kalau kata Aristoteles gini, semua manusia itu mati. Ani adalah manusia. Kesimpulannya, Ani ya pasti mati kan gitu. Itu yang bahasa logika ya saudara. Atau sesuatu yang abstrak. Sesuatu kita memaknai pakai rasio. Triangle. Perlu nggak ada nggak barangnya segitiga itu ada nggak? Secara empiris kita bisa melihat nggak segitiga itu?
Kita bisa megang nggak segitiga itu? Konsep segitiga itu ada di mana? Di kepala kita kan, segitiga. Itu nggak perlu kita observe, tidak perlu empiris katanya, nggak perlu kita menggunakan panca indera kita. Kenapa? Karena segitiga itu ya berarti suatu bidang yang sudutnya itu ada 3. Triangle, rectangle, segi 4 atau persegi itu, ya sudah itu mesti sisi itu. Itu katanya orang rasionalis. Nah, itu contoh yang paling gampang. Nanti contoh-contoh yang paling agak ekstrim lagi, misalnya katanya orang ini, kita meyakini nggak kalau kita itu akan mati? Do you believe that we are going to die someday? Yakin nggak? Terus dari mana keyakinan itu? Karena kalau pertanyaan epistemologi itu gitu, gimana kita tahu kalau kita itu akan mati? Kalau orang empiris itu kan harus mengalami dulu kan? Empiris harus experience dulu. Loh, padahal kan kita nggak ini. Nah itu katanya orang rasional itu ya nggak perlu dialami dulu. Kita pakai logika saja lah untuk ini. Kita pakai apa namanya? Ya bukan berarti kita nggak melihat orang mati itu enggak. Maksudnya kepercayaan kita terhadap kematian itu dari mana kan gitu. Dari rasio kita atau dari kita ngalami sendiri kan, kita itu hubungannya dengan kita sebagai subjek di situ kan untuk ini. Ya pasti mati karena ini tetangga saya kemarin juga mati loh. Itu kan tetangga kan hubungannya dengan kita. Saya bisa memulai pengetahuan, I have knowledge itu tentang kematian itu kalau dari pengalaman kan empiris itu kan saya yang harus mengalami itu dulu. Baru saya percaya bahwa itu ada kematian. Nah, itu yang sering ini sama rasionalisme ya di situ ya. Mazhab rasionalisme. Nah, yang rasionalisme itu juga banyak yang ini. Contoh lagi, kenapa kok misalnya empirisisme itu katanya orang rasionalis itu nggak bisa dipercaya? Ketika kita melihat bolpen ini tadi, kita masukkan bolpen ini ke air, apa yang ada di penglihatan kita? Ada gelas, kita masukkan ini air. Bolpennya itu yang tadinya lurus, bisa bengkok kan di situ kan? Sehingga kalau kita hanya mengandalkan panca indera kita itu sometimes deceive. Kadang-kadang menipu. Yang tampak itu realitasnya kadang tidak seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan ke empirisisme itu nantinya. Nah, yang paling benar itu apa? Yaitu tadi, kalau kita mau yang pragmatis, Bapak Ibu misalnya mau besok penelitiannya yang lebih pragmatis, mau menggabungkan dua-duanya. Empiris dan rasional. Kuantitatif dan kualitatif. Tapi kalau mau yang lebih fokus pada satu, misalnya kuanti saja atau kuali saja, pahami betul yang kuanti ini, termasuk juga how the relationship between your method, misalnya you use quantitative, misalnya eksperimen, in line with the topic that become your interest for your thesis nantinya. Sehingga nanti sekali lagi bukan masalah benar atau salah, how strong your arguments. Argumen kita itu pasti harus didasarkan pada reference. Nggak asal based on our subjective kan, tapi juga ada objektif. Objektif itu kan kalau berarti kita bisa menampilkan referensi-referensi itu untuk membantu atau meyakinkan orang lain itu bahwa yang kita katakan itu real di situ. Nah, epistemologi yang terakhir saya inikan lagi biar cepat. Yang ketiga itu tadi aksiologi. Aksiologi itu lebih ke arah ethics and aesthetic ya. Etika dan estetika. Bagaimana bolpen ini seharusnya ditempatkan? Beda nggak kalau bolpen ini saya masukkan, saya taruh di saku saya, atau bolpennya ditaruh di kuping, di telinga, atau saya taruh di hidung misalnya bolpennya. Itu hubungannya dengan estetika dan etika. Etika itu kan hubungannya dengan moral, baik atau buruk, benar atau salah misalnya. Itu etik ya. Kalau estetika itu terkait dengan beauty, keindahan. Nyaman nggak dipandang kalau bolpen ini nanti ditaruh di hidung misalnya, daripada nanti ditaruh di saku dan semacamnya. Nah, nanti
di research itu juga akan membahas tentang itu. Nah, yang terakhir itu tadi methodological questions tadi tentang research itu. How should the acquire go about funding our knowledge? Itu baru nanti dipisah menjadi kuantitatif and qualitative. We are going to discuss this quanti and qualitative next meeting nantinya. Because the time is up. Ini yang lain bisa banyak ya. Ada positivism ini tadi yang hubungannya dengan rasionalisme. Sementara konstruktivisme ini hubungannya tadi dengan empiricism. Jadi ada pendekatan-pendekatannya. Positivis, konstruktivis, dan ya ini tadi yang saya maksud. Pragmatik itu ya itu tadi kita mendamaikan, harmonizing yang rasional dan empirical itu tadi. Kalau positivis sudah pasti kebenaran itu hanya satu. Kalau konstruktivis itu there is no single reality atau truth. Kita akan discuss lebih dalam di topik next week. Oke, Bapak Ibu, biar agak ini, kalau sudah kira-kira sudah pusing atau belum? Sudah puyeng. Sudah sedikit pusing. Sudah pusing. Kalau pusingnya ini tadi mencoba memahami topik yang kita discuss tadi itu luar bagus sudah ini. Saya tadi berpikir memang ternyata terakhir semakin ke sini ternyata ada yang mendamaikan dua konsep yang berbeda antara rasional dan empiris. Ternyata ketemunya di pragmatis. Itu saya berpikir pragmatis itu juga dia bukan sekedar mendamaikan dua konsep, tetapi kemungkinan besar dia membagi dalam dua konsep itu. Ternyata dia mendamaikan. Dia mencoba mendamaikan, harmonizing. Kalau dalam filsafat itu yang mendamaikan itu salah satunya itu Immanuel Kant. Coba kalau sempat itu ini tentang Immanuel Kant, mendamaikan antara rasionalisme dan empirisisme. Makanya ketika kalau kita berhadapan dengan seperti tadi Ibu Nafi ya, dia sepertinya mau menuju ke tesisnya itu ke arah sesuatu yang agak sedikit ini menantang, saya yakin di epistemologi atau tidak di epistemologi atau tidak di etimologi sama di ontologi. Nah, ini sebenarnya ini ilmu-ilmu dari filsafat. How are you going to philosophizing something in case of knowledge? Jadi saya tadi semakin ke sini, memang awalnya saya sudah mulai bertanya, kira-kira gimana caranya mendamaikan beberapa konsep yang berbeda dalam hal ketika saya menemukan konsep saya. Seperti, saya ini lebih kepada empirisism atau pengalaman. Tetapi ketika saya bertemu dengan yang namanya rasional, gimana caranya saya mendamaikan? Ternyata ada pragmatis yang hadir untuk memberi restu kepada saya mendamaikan konsep ini luar biasa ternyata. Keren, sir. Actually, so it's nice. Nice meeting today. Actually good. Oke, biar nggak tambah pusing, mungkin kita at least you have a background of knowledge about this one. Thank you very much for this discussion. We are going to continue next time. Okay, so see you next time. Have a nice day for all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, all of you. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.